Let's have a ball. Di sini kita bisa masuk ke Google Chrome atau Chrome. Nah, di sini kita bisa menuliskan kelas dojo, kelasdojo.com. Nah, di sini ada beberapa fitur tampilan awalnya. Kita akan login sebagai teacher atau student atau akun sekolah. Nah, di sini saya sudah memiliki akun. Nah, ini saya sebagai seorang guru. Nah, di sini ada tampilan awalnya, ada kelas biologi, kelas ini ada kelas Ibu Dewi Herlina namanya kan. Oke, kita masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan menambahkan peserta didik, pindai nama dari daftar nama atau berbentuk file. Kemudian bisa kita tambahkan peserta didik secara manual. Nah, di sini saya sudah menggunakan menambahkan peserta didik dengan file. Kita klik, dapat kita lihat daftar nama kelas buku. Nah, kemudian kita lanjutkan. Oke, di sini kita sudah memindai nama atau daftar nama peserta didik kita. Oke. Nah, di sini kita ada fitur tukar posisi nama depan dan nama belakang. Nah, bisa seorang guru bisa menukar nama peserta didik tersebut. Nah, di sini ada fitur simpan, kita simpan. Dan next. Nah, di sini ada fitur untuk mengundang keluarga atau kedua orang tua. Nah, bagaimana cara mengundang orang tua agar bisa kolaborasi dengan pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Di sini kita bisa membagikan tautan, kemudian bisa dapat print out kelas. Nah, lebih mudahnya mungkin kita bisa salin tautan. Kemudian kita mengirimkan kemudian kita bisa mengirimkan melalui WA. Nah, kemudian inilah daftar nama-nama peserta didik yang masuk pada kelas Ibu Dewi Herlina ini. Nah, tampilan awal seperti ini, bisa seorang guru menambahkan siswa. Oke, kita akan mengenal dulu fitur-fitur dari kelas dojo tersebut. Nah, di sini ada set alat, kehadiran, pilih banyak, acak, kemudian fitur ke waktu, kemudian fitur portofolio, dan fitur gagasan besar. Oke, kita masuk ke cerita kelas. Fitur cerita kelas, tampilan awalnya. Nah, cerita kelas ini kita bisa memberikan materi kepada peserta didik yang akan kita ajarkan pada minggu ini misalnya. Nah, bentuk materi yang kita berikan bisa lewat foto atau video atau event, kemudian atau bisa dengan file atau berkas. Nah, di sini kita bisa memberikan tugas, contohnya simaklah video berikut. Nah, video berikut bisa kita berikan link YouTube. Guru bisa memberikan link video di sini misalnya, kemudian bisa berbentuk foto, kemudian bisa berbentuk video, nah berkas atau apa nih? Kemudian guru bisa memberikan materi dalam bentuk rekam video misalnya seperti ini. Nah, di sini kan guru bisa memberikan video secara langsung virtual gitu. Bisa memberikan dengan cara melewati video seperti ini, peserta didik akan melihat atau mendengarkan guru tersebut. Nah, di sini kita bisa postkan. Nah, postnya berhasil. Nah, ini sebagai materi yang diberikan di kelas pada pembelajaran minggu ini misalnya. Nah, di sini ada fitur obrolan. Nah, di sini fitur obrolan ini bisa dihubungkan dengan orang tua, bisa dengan peserta didik. Nah, di sini bisa melalui chat. Bisa di sini chat pesan baru. Kemudian ada fitur kalender di sini. Nah, di fitur ini bisa seorang guru menampilkan event atau di pekan ini misalnya ada UTS ke 5 Mei misalnya. Nah, di sini ada tanggal mulainya, tanggal selesai, waktu mulai atau waktu selesainya. Nah, waktu mulai bisa kita ganti di jam 07.00 misalnya sampai dengan waktu selesainya 09.00. Nah, kita bisa tambahkan tempat pendamping, deskripsi tempat di kelas. Nama tempat ruang SMAN 1 KHS misalnya. Kita buat. Nah, di sini sudah ada acara terbaru. Oke, di sini kita masuk ke fitur-fitur yang ada di bawah ini. Nah, ada set alat, ada timer, random, group maker, noise meter, direction, dan lainnya. Nah, di sini ada fitur kehadiran. Nah, di sini kita bisa ngecek bisa memberikan tanda untuk kehadiran peserta didik kita. Bisa kita memberikan tanda untuk yang absen. Misalnya ada beberapa peserta didik kita yang tidak hadir, kemudian kita bisa klik simpan kehadiran. Kemudian ada pilih banyak. Nah, di sini ada pilih banyak ini sama fiturnya. Kita memilih
beberapa peserta didik yang aktif dalam pembelajaran misalnya, nah kita memberikan umpan balik seperti seperti jempol, memberikan penguatan. Nah, beberapa peserta didik mendapatkan nilai apresiasi dari seorang guru. Kemudian ada fitur acak di sini. Nah, di sini ada fitur acak. Berarti fitur acak ini bisa digunakan oleh seorang guru untuk memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, kalau peserta didik itu bisa menjawab pertanyaan dari guru itu dengan benar, dengan baik, misalnya, nah guru bisa memberikan apresiasi lagi. Oke, nah Rosita ini bisa berarti mendapatkan apresiasi dari seorang guru atau mendapatkan poin atau nilai dari guru tersebut. Kemudian ada fitur waktu. Nah, fitur waktu ini bisa kita gunakan dalam pretest, mungkin post-test, dan ujian lainnya. Misalnya 1 menit. 1 menit. Bisa kita gunakan fitur ini ketika peserta didik kita mengerjakan beberapa tugas yang kita berikan. Nah, oke. Kemudian kita lanjut dalam portofolio ini. Fitur portofolio ini adalah fitur yang memberikan tugas kepada peserta didik kita. Nah, di sini ada tampilan awal dari portofolio, yaitu buat aktivitas. Oke, kita klik buat aktivitas. Nah, di sini apa tugas yang kita berikan atau materi yang kita berikan. Dari video yang sudah kita berikan, video pembelajaran sebelumnya di cerita kelas. Nah, di sini kita bisa memberikan tugas kepada peserta didik pada bab 1, yaitu komponen sel misalnya. Atau keanekaragaman hayati itu pada kelas 10. Nah, di sini kita bisa memberikan instruksi dari video yang sudah diamati. Silahkan jawablah pertanyaan, mungkin seperti ini, jawablah pertanyaan berikut. Misalnya, pertama, pengertian dari keanekaragaman hayati misalnya. Kedua, bla bla bla. Nah, di sini ada jenis respon dari atau jawaban yang akan dikirim oleh peserta didik. Misalnya ada berbentuk teks, video, foto, gambar, lembar kerja. Nah, ini jenis jawaban yang dikirimkan oleh peserta didik itu tergantung dari arahan guru tersebut. Bisa guru tersebut memberikan arahan dalam bentuk video menjelaskannya, atau berbentuk foto, berbentuk gambar, atau lembar kerja, dan berbentuk teks. Nah, di sini kita bisa memberikan bentuk teks terlebih dahulu. Kemudian tugas ini diberikan ke seluruh kelas yang ditugaskan. Nah, kita klik tugas ke kelas. Nah, di sini sudah ada bab 1 keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada beberapa instruksinya. Kita lihat. Nah, di sini kan sudah ada tugas yang sudah diberikan oleh guru. Nah, bagaimana kita mengirim tugas ini kepada peserta didik kita? Nah, bisa kita berikan melewati fitur ini, untuk masuk ruang kelas tampilan instruksi kelas. Nah, kita bisa memberikan beberapa opsi bagaimana siswa itu bisa masuk ke dalam kelas dojo yang sudah kita berikan atau kelas yang sudah kita tugaskan. Bisa berbentuk QR, bisa berbentuk kode teks, kemudian bisa bentuk dengan Google. Kita mengambil kode saja. Nah, di sini konfirmasi masuk kode. Nah, di sini ada kode yang harus dimasukkan oleh peserta didik untuk dapat melihat kelas atau tugas yang sudah diberikan pada kelas dojo tersebut. Oke, di sini kita bisa melihat dojo Mi. Nah, kita masuk dengan akun student. Nanti peserta didik bisa menuliskan student.kelasdojo.com. Nah, tadi, nah guru di sini bisa memberikan arahan dalam bentuk apa peserta didik harus masuk ke dalam kelas dojo tersebut. Tadi kita masuk melewati teks kode. Nah, peserta didik bisa memasukkan kode yang sudah kita berikan. Oke, kita coba masukkan dulu. Nah, continue. Nah, di sini kita sebagai siapa dulu? Nah, kita klik aja sebagai Adit. Nah, Adit ini sudah masuk ke dalam kelas dojo yang sudah ada guru tersebut. Nah, ini materi yang sudah diberikan oleh guru. Tadi, kemudian Adit bisa klik. Nah, like. Oke, di sini ada tugas yang harus diselesaikan oleh Adit tersebut. Bisa berbentuk foto, video, gambar, file, atau jurnal. Nah, di sini kita start karena ada tugas yang diberikan oleh guru. Oke, kita start. Nah, di sini pertanyaannya pengertian dari keanekaragaman hayati. Misalnya keanekaragaman hayati merupakan bla 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 misalnya. Kemudian, oke. Nah, kita cek. Adit sudah mengirimkan tugasnya. Kemudian kita cek kembali, kita sebagai guru, kita cek apakah benar Adit ini sudah mengirimkan tugasnya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat
siapa saja yang sudah mengirimkan tugas yang sudah ditugaskan oleh guru tadi. Kita masuk tugasnya. Nah, di sini ada tugas yang sudah mengirim, ini tandanya yang warna kuning, berarti tugasnya sudah dikirim, tetapi belum disetujui oleh guru tersebut. Nah, di sini ada 16 peserta didik yang belum mengirimkan tugas. Nah, di sini kita klik siapa yang sudah mengirimkan. Oke. Kita klik tugas yang dikirimkan oleh adik tersebut. Nah, di sini ada respon seorang guru, berarti tugas yang dikirimkan adik betul apa tidak. Nah, bisa guru memberikan nilai seperti 87 atau 85. Berarti sudah dikirim, kemudian setujui. Nah, berarti itu nilai adik. Nah, di sini tampilannya adik ini sudah disetujui oleh guru tersebut. Kemudian ada lagi buat aktivitas baru, ide aktivitas, pos portofolio. Nah, di sini semua pos portofolio ini semua tugas-tugas yang ada yang sudah kita berikan ke dalam kelas dojo tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat menambahkan buat aktivitas lagi, ide aktivitas. Di sini buat aktivitas baru berarti materi pembelajaran baru lagi, tugas baru lagi, kemudian bisa kita membuat kelas baru lagi. Oke, kita kembali ke cerita kelas. Nah, itu tadi beberapa tampilan dari media pembelajaran kelas dojo. Ini sangat membantu guru dalam pembelajaran karena sangat memudahkan guru dapat ini sebagai pengganti dari Classroom, Edmodo, dan beberapa aplikasi yang lainnya. Nah, itu tadi pemaparan cara membuat kelas online dari kelas dojo. Selanjutnya, di sini kita lanjut untuk menjelaskan kelas secara daring dengan menggunakan Google Meet. Nah, di sini ada tampilan Google Meet, bisa dicari di web atau Chrome. Kita buat rapat baru, di sini ada buat rapat untuk nanti. Kemudian kita klik, kita salin, kemudian kita masukkan kode linknya. Nah, kode link ini bisa kita bagikan ke peserta didik kita. Kemudian kita bergabung. Nah, di sini ada mikrofon. Nah, fitur mikrofon, kemudian ada fitur kamera. Nah, di sini kita gabung sekarang. Nah, di sini kita bisa menunggu peserta didik kita bergabung ke kelas yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa fitur. Di sini ada fitur aktifkan teks, kemudian ada fitur kirim reaksi, kemudian ada fitur presentasi. Nah, presentasi di sini guru bisa mempresentasikan bahan ajar yang akan dimulai pada hari ini. Kemudian ada angkat tangan. Nah, di sini ada fitur angkat tangan ini digunakan untuk peserta didik yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, di sini ada opsi lainnya. Nah, ada ubah tata letak, kemudian di sini ada fitur layar penuh, kemudian ada buka picture in picture, kemudian ada terapkan efek visual. Nah, terapkan efek visual ini ada mengganti background di belakang. Nah, atau latar belakang. Nah, ada di sini fiturnya filter, kemudian tampilan. Selanjutnya, di sini ada fitur orang. Nah, fitur orang ini bisa kita cek siapa aja peserta didik kita yang masuk atau yang join ke dalam kelas yang kita buat. Nah, siapa yang mengangkat tangan atau mengajukan pertanyaan. Nah, di sini fitur ini yang bisa kita buka nantinya sebagai guru. Nah, di sini ada tambahkan orang, fitur tambahkan orang, kemudian ada fitur chat dengan semua orang. Nah, fitur ini digunakan ada ketika peserta didik kita tidak mempunyai jaringan. Nah, di sini fitur ini bisa digunakan untuk chat atau mengirim pesan yang tidak bisa suaranya didengar oleh banyak orang. Nah, contohnya seperti ini, Bu. Saya sudah masuk. Nah, kadang jaringan di luar kampus mungkin tidak bagus. Oke,
Oke, selanjutnya di sini ada beberapa fitur lagi, ada fitur aktivitas. Nah, di sini bisa kita includekan beberapa fitur rekaman, live streaming dan lainnya. Oke. Nah, oke, cukup sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.